Oke, tentang pribumi yang diprioritaskan, ya itu karena pemerintah sendiri kan secara ini kan nggak bisa usaha sebetulnya kan intinya. Lihat saja BUMN, BUMN, apakah menguntungkan? Mereka laporannya selalu rugi dan kemudian ya nggak bagi dividen kepada negara, nggak bagi hasil gitu. Tahu-taunya minta terus kan, minta ditombokin, di bail out dan sebagainya kan. Seperti halnya baru-baru ini kan Jiwasraya yang itu asuransi gitu dan sebagainya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa usaha gitu. Apalagi pemerintah gitu kan. Yang di antara rakyat kitanya juga nggak bisa gitu. Seperti Jiwasraya itu kan apa itu? Apa itu BUMN atau bukan saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas jadinya kan harus di bail out kan. Kalau dulu Senturi itu kan ini swasta juga kan. Tapi di bail out. Nah, apalagi yang BUMN BUMN gitu. Apakah pernah mendengar negara mendapatkan untung dari Pertamina, dari Telkom dan sebagainya? Intinya kita nggak pada bisa berusaha. Oleh karena itu, ya pintu untuk usaha dibuka lebar-lebar, kan gitu. Nah, ada ketentuan-ketentuan harus mempekerjakan bangsa Indonesia kalau perusahaan-perusahaan luar. Itu yang undang-undang yang dulu-dulu. Nah, dan orang-orang ini, para pengusaha luar negeri, ya sebetulnya ada yang nyaman, ada yang enggak, atau ya berkembanglah kan. Cuman dari segi demo-demo gitu kan, jadi mereka pada nggak betah juga di sini kan. Nah, minta ini kan buru-buru minta gaji naik dan sebagainya kan. Ada semacam ketidaknyamanan bagi para pengusaha itu. Makanya kemudian mereka pada hengkang, ada yang ke Bengali kan, ada yang ke India, ada yang ke Malaysia, ke Thailand, dari kita itu dulu kan. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengurus negara ini terutama untuk keuntungan, terutama untuk nantinya rakyatnya juga untuk pada bekerja ceritanya diundanglah para investor gitu loh. Nah, karena investor itu selalu mengeluh ada banyak ini rintangan, maka ya rintangan-rintangan itu dihapuskan gitu dengan RUU Omnibus Law ini. Malangnya bagi Cina itu para pekerjanya juga dibawa dari mereka kan gitu loh. Itu yang terjadi. Sebetulnya permasalahan tentang kerja di sini dan sebagainya itu kembali kepada secara ini ya hukum ekonomi ya tergantung kitanya bisa berusaha atau enggak kan. Karena kayak Amerika itu kan bisa banyak rakyat ikut mengatur kehidupan karena rakyatnya juga kan bayar pajak kan yang kemudian pada berusaha merekanya itu rakyatnya. Jadi Amerika itu kan didirikan oleh para pengusaha diantaranya kan pengusahanya yang memang dari nol gitu, dari pasar gitu. Kalau kita kan pengusaha kita banyaknya kan ya bekerja sama dengan negara kan. Jadi banyak pengusaha-pengusaha proyek gitu. Tidak dari nol dari pasar. Siapa yang sekarang menguasai pasar? Dimulai dari pasar dan sebagainya kan. Tapi itu pun ya tidak semua kan. Ada juga yang ikut proyek bahkan nipu-nipu negara. Jadi permintaan itu harus diperjuangkan. Dari permintaan untuk memperhatikan rakyat ya harus diperjuangkan. Itu ya dengan misalnya civil society. Ya mengadakan public hearing, ya mengorganisasi dan sebagainya. Bahwa ingat ini semua ada terakhirnya itu politik. Agama, negara, civil society itu pada akhirnya nantinya itu politik. Nah, politik ini adalah siapa yang kuat baru didengar, baru diikutin kan gitu. Nah, ekonomi itu diantara alatnya saja untuk ini menggiring politik kan. Nah gitu loh. Jadi kalau negara ini kalau nggak disebut saja diganggu rakyatnya, ya tenang-tenang saja gitu. Maka kemudian ya kita harus banyak melakukan
Ya, objection-objection kan, keberatan-keberatan kepada pemerintah, ya kan, yang tidak hanya bersifat ini kan, kalau himbauan mana didengar kan gitu loh. Ya misalkan dengan cara, kalau rakyat dengan cara memilih oleh eh, pemilihan itu, memilih pemimpin yang bagus kan gitu dan sebagainya misalkan kan, kemudian ya bikin surat, kemudian mengorganisasi kan gitu, diskusi, kemudian di YouTube kan dan sebagainya, pokoknya ya bikin gandeng lah bagi itu kalau memang kita memperjuangkan gitu kan. Ya kalau ya mungkin seperti halnya keimanan kan itu ya, tergantung sekemampuan kita kan pada akhirnya kan gitu. Oke ya.